Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sayangku, salam takzimku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali pengkajian ini, seperti biasa kita memohon berdoa kepada Allah lewat sholawat dzalimin daf'ul bala, agar kita terhindar dari balak-balaknya hati, agar kita terhindar dari syirik-syiriknya hati, dan agar kita terhindar dari persekutuan kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di pagi yang indah di hari Jumat ini, tanggal 26 Februari 2001, kami akan mengunggah bagaimana jalan mi'raj kepada Allah, bagaimana doa yang paling jos, doa untuk agar kita bisa mi'raj, bertemu Allah secara langsung, tidak hanya angan-angan, tapi secara live, langsung bertemu Allah. Akan tetapi kita tidak hanya berdoa seperti yang kita akan lantunkan saja nanti, akan tetapi kita mengaplikasikan apa isi doa itu sendiri. Jadi meskipun kita tidak mengucapkan doa itu, akan tetapi bila sudah teraplikasi, sudah nyata doa itu di dalam hati kita, maka saat itulah mi'raj terjadi, maka saat itulah tajalli terjadi, maka saat itulah dunung terjadi, maka saat itulah wusul
terjadi, maka saat itulah micil terjadi. Marilah kita baca doa apa itu, yang ternyata doa itu ada di saat kita selesai melakukan sholat 5 waktu. Yakni doa itu Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Inilah doa agar hati kita segera mi'raj, wusul, tajalli, dunung, micil, langsung bertemu Allah. Tapi syaratnya doa ini bukan hanya dibaca-baca saja. Meskipun kita membaca doa La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Meskipun 1000 kali kita baca doa itu tanpa pengaplikasian, tanpa bukti nyata yang diterapkan di dalam hati kita, maka selamanya ya tak ada gunanya. Hanya sebatas bacaan-bacaan saja. Akan tetapi bila kita aplikasikan, bila kita praktekkan sebagai pelaku apa yang ada di dalam doa itu, maka saat itu juga kita langsung bisa mi'raj di sisi Allah. Akan tetapi kita harus tahu dulu makna yang tersurat dan yang tersirat, makna rahasia dari rahasia apa yang kita ucapkan. Jadi kita ulangi bersama, artinya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Nah, inilah jalan mi'raj itu. Inilah yang dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Coba hayati keterangan ini dan coba aplikasikan di dalam hati kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Kalau kita tinjau di dalam hati kita selama ini, seolah-olah tak ada Tuhan. Karena Tuhan, karena Allah yang selama ini kita sangka,
kita jadikan Tuhan masih dalam angan-angan kita sendiri selama ini. Sedangkan Allah yang kita jadikan Tuhan selama ini posisinya tidak wujud bagi kita. Sedangkan Allah yang kita jadikan Tuhan selama ini posisinya tidak hidup atas diri manusia kita. Sementara Allah Tuhan yang kita sembah posisinya tidak nyata, tidak kuasa, tidak punya kehendak apapun atas diri manusia kita. Lah bagaimana mungkin kita bisa bertuhan wong Tuhannya tidak bisa apa-apa? Bagaimana kita disebut bertuhan wong Tuhannya tidak ada? Bagaimana mungkin kita disebut bertuhan namun Tuhannya masih gaib? Bagaimana kita disebut bertuhan wong Tuhannya masih mati? Bagaimana kita disebut bertuhan wong Tuhannya tak punya kekuasaan sedikit pun atas diri manusia kita selama ini? Inilah tanda bukti bahwa selama ini kita belum dikatakan bertuhan. Buktinya Allah tiada bagi kita. Memang kata kita Allah ada, Allah berkuasa, tapi nyatanya di dalam hati kita Allahnya tak ada, Allahnya tak wujud, Allahnya tak hidup, Allahnya tak berkuasa, Allahnya tak punya kehendak apapun terhadap diri kita. Akan tetapi kita mengaplikasikan seolah-olah tanpa kita sadari bahwa di dalam hati kita, diri kitalah yang wujud, diri kitalah yang hidup, diri kitalah yang ada, diri kitalah yang maha kuasa, diri kitalah yang maha punya berkehendak dan daya upaya apapun yang terjadi pada diri manusia kita, terutama di dalam babagan hati kita selama ini. Jadi yang wujud, yang nyata, yang nampak, yang jelas di hati kita selama ini bukan Tuhan, bukan Allah, tapi diri manusia kita sendirilah selama ini ngaku-ngaku jadi Allah. Akan tetapi diri kitalah selama ini yang berposisi memposisikan diri jadi Allah tanpa kita sadari. Apa buktinya bahwa kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah? Apa buktinya selama ini kita berposisi menjadi Allah? Apa buktinya bahwa kita selama ini berlagak, berpenampilan seperti Allah? Wujud kita akui wujud diri kita saja yang ada. Hidup kita akui hanya hidup kita saja yang ada. Kuasa kita akui hanya kuasa kita sajalah yang ada. Kehendak daya upaya selama ini kita akui hanya wujud kehendak daya upaya kita sajalah yang ada. Berarti selama ini kita tidak bisa menyaksikan wujudullah. Kita tidak bisa menyaksikan hayatullah, uripe Allah. Kita selama ini tidak bisa menyaksikan
kekuasaan Allah. Kita selama ini menyaksikan kehendak dan daya upayanya Allah atas diri manusia kita selama ini. Karena apa? Karena yang jadi Tuhannya selama ini di hati kita bukan Allah, tapi diri kita sendiri yang mentuhankan diri di dalam hati kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mi'raj kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa tajalli kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa dunung, wusul, mijil kepada Allah, sementara yang jadi Allah masih diri manusia kita di hati kita. Sementara praktek hati kita tidak bertuhankan Allah. Sementara praktek di hati kita tidak menggustikan Gusti yang kita sembah dan Gusti yang kita abdi selama ini. Jadi kata Gusti ini bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya ya Tuhan Allah. Jadi bagaimana mungkin kita bisa as-salatu mi'rajul mu'minin? Sementara sejak detik-detik akil baligh tiba hingga setua ini, di hati kita hanya berpulang, hanya roji'un, hanya mi'raj, hanya tajalli, hanya dunung, hanya wusul, hanya mijil kepada iblis dan setan yang berada di dalam hawa nafsu kita sendiri saja selama ini. Maka selamanya takkan pernah bisa mi'raj kepada Allah. Maka selamanya takkan pernah bisa tajalli kepada Allah. Sampai kapanpun kita takkan pernah bisa wusul, bisa dunung, bisa mijil kepada Allah. Sementara yang jadi Allah selama ini atas hati kita, praktek diri kita selama ini menjadi Allah, menjadi penguasa atas diri manusia kita. Maka selamanya takkan bisa kita menyembah Allah kecuali hanya kedustaan saja. Selamanya kita takkan pernah bisa mengabdi kepada Allah kecuali hanya dalam kebohongan hawa nafsu kita sendiri saja selama ini. Jadi bagaimanakah caranya untuk segera mi'raj kepada Allah, untuk segera dunung kepada Allah, untuk segera mijil kepada Allah, untuk segera tajalli kepada Allah, untuk segera bertemu Allah? Bagaimanakah caranya? Caranya adalah jangan sekali-kali kita menjadi Tuhan di dalam hati kita sendiri. Itulah hijab-hijab yang tertebal. Itulah salib-salib yang agung, salib-salib yang paling besar, berhala-berhala yang paling besar di antara berhala-berhala yang lain. Jika salib diri manusia kita masih berkuasa atas diri kita, maka salib inilah yang akan menghalang-halangi perjumpaan kita kepada Allah. Maka salib-salib inilah yang akan menjauhkan diri hamba kepada Tuhannya.
Inilah salib-salib di hati itu. Bagaimana mungkin kita bisa mi'raj kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa tajalli kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa dunung wusul mijil kepada Allah, sementara selama ini kita terbentur-bentur dengan salib-salib diri manusia kita sendiri yang kita pertuhankan selama ini. Jadi yang menghalang-halangi hamba bertemu Tuhannya, jadi yang menghalang-halangi jiwa bertemu kekasihnya, jadi yang menghalang-halangi manusia bertemu dengan cipta, bertemu dengan yang menciptakan, adalah salib-salib yang besar ini. Yakni salibnya adalah diri manusia kita sendiri, yang mana selama ini kita memposisikan diri kita sebagai Allah. Itu tandanya kita selama ini syirik di sisi Allah, selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita, selalu mensekutukan posisi Allah dengan posisi diri manusia kita di hati kita. Kita selama ini mensekutukan posisi kehidupan Allah dengan kehidupan diri manusia kita. Kita selama ini mensekutukan posisi kekuasaan Allah dengan kekuasaan diri manusia kita selama ini. Inilah puncak-puncaknya azab. Inilah puncak-puncaknya dosa. Inilah puncak-puncak segala kezaliman hati kita. Inilah puncak-puncaknya kejahiliaan hati kita. Kita pura-pura menyembah Allah, tapi sejatinya, tapi hakikatnya kita mensekutukan Allah. Lalu bagaimana kita bisa pulang kepada Allah? Lalu bagaimana kita bisa mi'raj kepada Allah di dalam ibadah dan salat-salat kita? Lalu bagaimana mungkin kita bisa wusul, bisa dunung, bisa mijil kepada Allah, sementara kita selama ini berposisi di dalam hati kita sebagai Allah? Maka dari itu kita selama ini membaca atau berzikir di dalam solat maupun ketika selesai solat, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Nah, berarti kita selama ini hanya bohongan doang. Selama ini kita hanya berdusta saja, seolah-olah kita menyembah Allah, akan tetapi hakikatnya yang terjadi di dalam hati kita, kita selama ini mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Jadi dosa yang terakbar, dosa yang paling agung, dosa yang paling besar dari dosa-dosa, yakni dosa mensekutukan Allah, yakni dosanya manusia yang mana Allahnya masih gaib baginya, yakni dosa manusia yang mana Allahnya masih tidak wujud baginya, yang mana Allahnya tidak
berkuasa atas dirinya. Itulah dosa-dosa yang paling akbar. Dosa yang tak dapat diampuni di sisi Allah. Bagaimana mungkin kita bisa diampuni oleh Allah sementara kita memposisikan diri di hati kita sebagai Allah? Mana mungkin ampunan itu datang sementara hati selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita selama ini. Jadi tak akan pernah bisa kita dapat ampunan Allah sementara kita selama ini merampas telak kerajaan Allah di hati kita. Jadi untuk dapat ampunan Allah, syarat manusia agar bisa mi'raj kepada Allah, agar bisa tajalli kepada Allah, agar bisa dunung kepada Allah, agar bisa wusul kepada Allah, agar bisa mijil kepada Allah, maka manusianya harus suci dulu, harus taubat dulu. Taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Jadi taubat itu bukan banyaknya baca istighfar, akan tetapi taubat itu adalah memasrahkan kembali semua kerajaan Allah kepada Allah. Kita kembali kepada hakikat diri manusia kita yang hanya sebagai makhluk, yang hanya sebagai yang diperjalankan, yang hanya sebagai hamba, yang hanya sebagai wakil, yang hanya sebagai khalifah saja. Jadi kalau posisi kita sebagai wakil, posisi kita jadi khalifatullah, wakil-wakilnya Allah, maka di dalam hati kita jangan jadi ketuanya. Jangan mengetuai Allah. Jangan mensekutukan Allah di dalam hati kita. Itulah syarat-syarat pintu taubat. Jadi syarat untuk bertemu Allah ya memohon ampunan dulu lewat pintu taubatan nasuha, lewat pintu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan jalan memulangkan kembali, merojiunkan kembali apa-apa yang bukan hak kita, wujud bukan hak kita, hidup bukan hak kita, kuasa bukan hak kita, kehendak dan daya upaya bukan hak kita. Kembalikan kepada yang punya hak, yakni Allah. Inilah jalan pintu taubatan nasuha. Setelah bertaubatan nasuha, maka mi'rajlah hati kita kepada Allah, maka tajallilah kita Allah kepada kita, maka nyatalah Allah kepada kita, maka berkuasalah Allah kepada kita, maka berkehendaklah Allah kepada kita. Inilah yang dimaksud sebagai utusan Allah. Yakni di dalam kondisi kita sudah nyata bahwa kita ini hanya diutus Allah. Maka nyatalah di hati kita bahwa diri kita ini sebenarnya hanya ciptaan Allah. Maka nyatalah di hati kita bahwa
kita selama ini hanyalah subhanalladzi asra bi'abdihi. Kita hanyalah diperjalankan oleh Tuhan yang Maha Suci. Namun bila di dalam hati kita Allahnya najis, yang suci, yang wujud, yang ada, yang hidup, yang berkuasa bukan Allah di dalam hati kita, berarti Allah bagi diri kita kan selama ini najis. Yang suci hanyalah diri manusia kita yang selama ini merasa berjalan sendiri. Tidak diperjalankan Allah, tapi mengaku-ngaku di dalam hati kita bahwa semua apapun yang digerakkan oleh tubuh ini kita akui semua dengan perjalanan manusianya sendiri, dengan kekuasaan manusianya sendiri, dengan kehidupan manusianya sendiri, dengan kehendak dan daya upayanya manusia kita sendiri di hati kita. Maka dari itu selamanya Allah najis bagi kita, karena di dalam hati ini kerajaan-kerajaan yang masih najis, kerajaan-kerajaan yang masih kotor, kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh keburukan iblis dan setan, yang mana iblis dan setan selamanya tidak akan tunduk patuh kepada keadamannya. Iblis dan setan tidak mau dirinya dikatakan tidak wujud. Iblis dan setan tidak mau dikatakan bahwa dirinya tidak hidup alias mati. Iblis dan setan tidak mau dikatakan bahwa dirinya tidak punya kekuasaan sedikit pun atas hidup dan badan ini. Nah, berarti selama ini kita hanya memahasucikan, memahabesarkan, memahawujudkan, memahaadakan, memahakuasakan, memahakehendakkan syaitan yang terkutuk saja di dalam hati kita daripada mewujudkan, menghidupkan, mengkuasakan Allah sebagai pencipta diri manusia kita selama ini. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mi'raj kepada Allah? Jadi bagaimana mungkin kita bisa tajalli kepada Allah? Jadi bagaimana mungkin kita bisa wusul dunung mijil kepada Allah, sementara kita selama ini yang dituhankannya bukan Allah, yakni hawa nafsu, iblis dan setan yang nyata-nyata wujud di dalam hati kita, yang nyata-nyata hidup di dalam hati kita, yang nyata-nyata berkuasa atas diri kita, yang nyata-nyata berkehendak dan daya upaya atas diri manusia kita sendiri selama ini. Jadi selama ini kita salah Tuhan di hati kita. Jadi kita selama ini salah di dalam menyembah dan mengabdi. Jadi selama ini kita salah di dalam mi'raj dan tajallinya kepada Tuhan. Jadi selama ini kita salah di dalam wusul dunung mijilnya kepada Allah di dalam hati kita. Karena yang wujud menjadi Tuhan atas kerajaan hati kita bukan Allah. Mana mungkin bisa bertajalli, mana mungkin bisa wusul, bagaimana mungkin bisa mi'raj kepada Allah, sementara yang kita mi'rati selama ini bukan Allah, akan tetapi kita selama ini selalu mi'raj dan mi'raj
pulang dan pulang hawa nafsu yang kita tuhankan selama ini, iblis dan setan yang nyata di hati kita yang kita pertuhankan selama ini. Jadi selama ini beragama dan akidah kita salah alamat, salah di dalam bertuhan. Maka dari itu kita sadari bersama bahwa itulah realita yang terjadi atas diri kita selama ini. Lalu bagaimana kita bisa mi'raj kepada Allah, dunung kepada Allah, tajalli kepada Allah, bertemu Allah di dalam sholat dan di dalam seluruh ibadah-ibadah kita, bahkan di dalam duduk berbaringnya selalu menyaksikan wajah Allah. Bagaimana caranya itu semua bisa dilakukan oleh manusianya? Caranya kita tunggu kelanjutannya di episode yang mendatang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu ditunjuki oleh Allah jalan lurusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita berlindung kepada Allah dari godaan-godaan, dari kejahiliaan, dari kezaliman hati kita kepada Allah dengan membaca sholawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil dhalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.